Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran matematika. Materi pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah mengenai bilangan bulat, kompetensi dasar 3.1. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah anak-anak mampu untuk menuliskan nama dan lambang bilangan bulat, kemudian mampu menuliskan lawan dari suatu bilangan, dan yang ketiga, mampu membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Kalian coba simak dan semoga kalian bisa memahami video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama untuk membaca doa sebelum belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Matematika mudah? Yes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas materi mengenai bilangan bulat kompetensi dasar 3.1, di mana peserta didik mampu menjelaskan bilangan bulat negatif termasuk menggunakan garis bilangan. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah anak-anak sekalian mampu menuliskan lambang dan nama bilangan bulat, kemudian mampu menentukan lawan suatu bilangan, serta mampu membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Kita akan langsung masuk kepada pembelajaran pada materi bilangan bulat hari ini. Anak-anakku sekalian, seperti yang kalian lihat di papan tulis yang Ustazah sudah tuliskan ini, Ustazah menuliskan garis bilangan. Di sini ada angka-angka 1, 2, 3, 4, 5. Dan angka di sebelah kiri Ustazah tambahkan tanda negatif atau minus di sebelah kiri 0. Perhatikan garis bilangan ini ya. Bilangan di sebelah kanan dari bilangan 0 itu disebut dengan bilangan bulat positif. Dan bilangan di sebelah kiri angka 0 ini disebut bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif yang dimulai dari angka 1 itu disebut dengan bilangan asli. Ya, ini bilangan asli. Kemudian, masih ingat kalian bilangan cacah itu dimulai dari 0. Jadi, ini disebut dengan bilangan cacah. Oke. Semoga kalian bisa mengingat bilangan asli, bilangan cacah, dan bilangan bulat. Di mana di sini termasuklah bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Saya akan lanjutkan. Oke. Sudah paham ya? Jadi bilangan di sebelah kanan angka 0 itu disebut dengan bilangan bulat positif. Dan bilangan di sebelah kiri angka 0 itu disebut dengan bilangan bulat negatif. Sekarang perhatikan. Pada bilangan bulat positif, semakin ke kanan angkanya semakin besar. Jadi semakin ke kanan angkanya semakin besar. Jadi semakin ke kanan angkanya semakin besar.
nilainya pun semakin besar. Nilainya semakin besar. Jadi ini adalah konsep dari bilangan bulat. Perhatikan sekali lagi. Semakin ke kanan, bilangannya semakin besar. Atau angkanya semakin besar dan nilainya pun semakin besar. Oke. Sekarang perhatikan bilangan bulat negatif. Ini bilangan bulat positif, Ustazah disingkat menjadi bilangan bil positif. Sekarang perhatikan untuk bilangan bulat negatif. Semakin ke kiri, perhatikan, semakin ke kiri, angkanya juga semakin kecil atau semakin besar. Angkanya semakin kecil atau semakin besar, semakin ke kiri. Angkanya, perhatikan, semakin besar, sama semakin besar. Tapi di sini nilainya itu semakin kecil. Perhatikan ya. Jadi perhatikan, negatif 5 itu lebih kecil dari negatif 1, lebih kecil dari 0. Jadi konsep bilangan bulat yang harus kalian pahami adalah yang tadi sudah Ustazah jelaskan. Oke. Semakin ke kanan angka semakin besar, tapi nilainya juga semakin besar. Sedangkan sebaliknya, pada bilangan bulat negatif, semakin ke kiri angkanya semakin besar, tetapi nilainya semakin kecil. Oke. Sekarang perhatikan. Kita akan menyebutkan lambang bilangan bulat. Saya akan contohkan. Di sini ada lambang bilangan. Di sini ada lambang bilangan. Dan di sini adalah nama bilangan. Seperti tujuan pembelajaran pada awal, Ustazah sampaikan, tujuan dari pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah kalian mampu menuliskan lambang bilangan dan nama bilangan pada materi pembelajaran kali ini. Jadi Ustazah contohkan di sini. Ustazah tuliskan angka seperti ini. Artinya nama bilangannya adalah negatif 7. Negatif 7. Sekarang kalau Ustazah tuliskan lambang bilangan yang seperti ini, nama bilangannya adalah 32. Seperti biasa. Lambang bilangan yang Ustazah tuliskan ini namanya adalah negatif 30 berapa? 8. Sampai di sini. Semoga kalian bisa memahami pengertian bilangan bulat, mengingat lagi pengertian bilangan asli dan bilangan cacah. Jangan lupa konsep bilangan bulat yang ini harus benar-benar dipahami dengan berpedoman kepada contoh garis bilangan yang sudah Ustazah tuliskan.
Nah, silakan kalian mencatat, nanti kita akan melanjutkan lawan dari suatu bilangan. Oke, kita akan lanjut ya. Saja hapus ini. Lawan suatu bilangan. Oke. Lawan suatu bilangan. Jika Ustazah tuliskan contoh, perhatikan contoh pertama. Berapa lawan bilangan 7? Oke, jadi lawan bilangan 7 itu adalah negatif 7. Nomor 2, lawan bilangan 182 adalah berapa? 182. Jadi, lawan bilangan positif adalah bilangan negatifnya. Oke, untuk lawan suatu bilangan, insya Allah kalian tidak akan menemukan suatu kesulitan ya. Saya contohkan satu lagi. Contoh 53. Lawan bilangannya adalah, karena 53 ini adalah bilangan positif, maka lawan bilangannya adalah bilangan negatif. Bilangan yang sama, negatif 53. Sampai di sini untuk lawan suatu bilangan. Kalian bisa memahami? Semoga kalian bisa memahaminya. Saya akan lanjutkan membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Oke. Nanti videonya kalian ulang-ulang dan kalian catat materinya ya. Nah, ini Ustazah hapus. Kita akan masuk ke materi membandingkan bilangan bulat. Membandingkan bilangan bulat. Jadi seperti konsep awal tadi, kalian harus memahami di mana letak bilangan tersebut. Semakin ke kanan, bilangannya semakin besar. Ya. Semakin ke kiri, bilangannya semakin kecil. Nilainya juga semakin kecil. Perhatikan. Kalau dia bilangan bulat negatif, memang angkanya semakin besar, tetapi nilainya itu semakin kecil. Ya, seperti konsep awal. Sekarang perhatikan. Contoh soal. Manakah yang lebih besar? Bilangan nomor 1 negatif 3 atau negatif 10. Perhatikan untuk tanda, kalian harus mengingat lagi, menentukan tanda lebih besar atau lebih kecil. Perhatikan caranya. Kita anggap ini adalah garis. Perhatikan. Tanda lebih besar atau lebih kecil kita letakkan di sini. Perhatikan. Lihat yang ini. Jika mendekati dinding ini, kelihatan huruf K ya. Artinya tanda yang seperti ini itu menandakan lebih kecil. Perhatikan. K kecil, agar lebih mudah mengingatnya.
Kemudian perhatikan yang ini terlihat seperti huruf B ya. Jadi tandanya artinya lebih besar. Jadi untuk mengingat lagi tanda lebih besar atau lebih kecil agar jangan sampai salah. Jadi untuk memudahkan mengingatnya, kalian letakkan tanda tersebut pada garis lurus. Ya, saya hapus yang ini ya. Semoga Ustazah menjelaskannya tidak terlalu cepat. Perhatikan. Negatif 3 lebih besar atau lebih kecil dari negatif 10. Kita bayangkan garis bilangan. Perhatikan, kita tulis garis bilangan. Kalau di sini 0, kalau kita buat di sini negatif 3. Artinya negatif 10-nya di sebelah kiri ya. Perhatikan. Perhatikan di sini. Semakin ke kanan bilangannya semakin besar. Artinya negatif 3 ini lebih besar. Lebih besar. Perhatikan. Lebih besar dari negatif 10. Bagaimana tanda lebih besar? Oke. Tanda lebih besar. Oke. Lihat, perhatikan ini seperti huruf B ya. Ini seperti huruf K. Artinya tanda lebih besar kita gunakan yang ini. Lebih besar. Mudah ya? Saya akan lanjut. Contoh soal lagi nomor 2. Negatif 7 dibandingkan dengan 2. Coba. Oke, kita buat lagi garis bilangan. Kira-kira kalau 2 itu setelah angka 0 ya, anggaplah 2 di sini. Negatif 7-nya di sini nih. Nih, negatif 7. Semakin ke kanan, bilangannya semakin besar. Nilainya juga semakin besar. Artinya negatif 7 ini lebih kecil dari 2. Tulis lebih kecil di sini. Lebih kecil. Mana tanda lebih kecil? Kita gunakan tanda yang kedua. Tuliskan di sini lebih kecil. Oke. Apakah kalian bisa memahaminya? Ya. Semoga kalian bisa memahami materi pembelajaran pada pertemuan kali ini. Saja ingatkan untuk menyimak videonya atau mengulang videonya agar lebih paham. Dan bila ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian langsung tanyakan kepada Ustazah pada saat kita tatap muka atau melalui WhatsApp. Ustazah tutup pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa memahami pembelajaran pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan ke materi mengurutkan bilangan bulat. Bagaimana cara mengurutkan bilangan bulat? Setelah materi sebelumnya yang sudah Ustazah share, sudah Ustazah sampaikan konsep dari bilangan bulat adalah bilangan bulat positif di sebelah kanan angka 0, semakin ke kanan angkanya semakin besar dan nilainya pun semakin besar. Dan bilangan bulat negatif yang di sebelah kiri 0, semakin ke kiri angkanya pun semakin besar, tetapi nilainya semakin kecil. Jadi
Inti dari mengurutkan bilangan bulat ini, jika kita meletakkan bilangan tersebut pada garis bilangan, semakin ke kiri bilangan tersebut, maka nilainya semakin kecil, dan semakin ke kanan bilangan tersebut, maka nilainya semakin besar. Saya akan contohkan. Kita akan mengurutkan bilangan berikut. Di sini Ustazah ada bilangan negatif 8, kemudian 2, negatif 4, 6, dan negatif 12. Perintah soal yang pertama, urutkan dari yang terbesar. Urutkan dari yang terbesar. Oke, jika anak-anak masih kesulitan untuk membayangkan letak bilangan tersebut, maka pada buku coretan kalian ilustrasikan atau kalian gambarkan pada garis bilangan di mana letak bilangan tersebut. Perhatikan, kita akan mencoba mengilustrasikannya pada garis bilangan seperti ini. Kalau di sini 0, perhatikan, di sini ada negatif 8. Kalau negatif artinya di sebelah kanan atau di sebelah kiri angka 0. Oke, di sebelah kiri 0. Kita kira-kira di sini tempatnya negatif 8. Negatif 8 sudah kita tuliskan. Sekarang 2. Angka 2 ini letaknya di sebelah kiri 0 atau di sebelah kanan 0? Betul, di sebelah kanan 0. Kita kira-kira letaknya di sini. Kemudian negatif 4. Bilangan negatif itu di sebelah kiri 0. Di sebelah kiri 0 kira-kira letaknya di sebelum angka 8, atau setelah angka negatif 8. Di sini kira-kira membuat negatif 4. Kemudian 6. 6 sudah pasti bilangan bulat positif, dia di sebelah kanan 0. Perhatikan, letaknya di sebelah kanan dari 2. Yang terakhir adalah negatif 12. Di mana negatif 12? Yang pasti letaknya di sebelah kiri 0 setelah negatif 8. Oke, sudah kita dapatkan ilustrasi dari garis bilangan yang kalian buat. Sekarang sudah lebih mudah. Dari ilustrasi ini, perhatikan, semakin ke kanan dia semakin besar. Perhatikan. Artinya yang terbesar di sini adalah angka 6. Tinggal kita urutkan di sini. Jadi urutan dari yang terbesar adalah 6,2, negatif 4, negatif 8, dan negatif 12. Dan sebaliknya, untuk mengurutkan dari yang terkecil, kita balikan saja. Mana dari yang terkecil? Artinya dari sebelah kiri ke kanan. Berapa? Negatif 12, negatif 8, negatif 4, 2, dan 6. Oke? Mudah ya? Nanti kalian coba mengerjakan latihan yang akan Ustazah tegaskan. Cukup sekian materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga kalian mampu mengerjakan latihan soal dan semoga kalian dimudahkan dalam mengerjakan soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.